Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Pada hari ini kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dimerdekakan oleh karena kasih Tuhan. Dan kita percaya kita semua sehat pagi ini. Kita tidak takut, kita tidak gentar karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca dalam Alkitab kita Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua Bapak Ibu. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau boleh saya katakan menjadi judul firman Tuhan ini, kita diajarkan Tuhan untuk hidup dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan artinya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Kita menikmati apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita tidak perlu terlalu ngotot atau kita tidak perlu melihat orang lain sukses, saya kok enggak. Dalam masa-masa sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita terus diperhadapkan dengan keadaan kota kita yang semakin akhir-akhir ini semakin banyak kabar yang kita dengar terpapar COVID-19. Dan bukan cuma kota kita Bapak Ibu, bangsa kita, bahkan dunia ini mengalami hal yang sama. Di sini kita dituntun oleh Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak takut karena masih ada Tuhan yang akan menyertai kita. Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Seperti judul firman Tuhan, hidup dengan kesederhanaan itu maksudnya kita jangan sampai karena kita terlalu ingin menikmati kesuksesan menghalalkan segala cara, menghalalkan hal-hal yang bertentangan dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diajar oleh Tuhan untuk menjauhkan dari kehidupan kita, menjauhkan dari rumah tangga kita, kecurangan dan kebohongan. Kecurangan dan kebohongan sering mengintai kita, bukan cuma terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan juga sering diperhadapkan dengan hal-hal yang menjadi batu sandungan buat kehidupan kita, yaitu kecurangan dan kebohongan. Kita kadang-kadang berkata A di sini tapi di luar B. Itu juga tidak bagus. Seperti tuntunan firman Tuhan buat kita tahun ini, tahun yang berintegritas, kita harus punya moral yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita punya sikap yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Kecurangan dan kebohongan itu adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita terus menjaga hati kita, memegari iman percaya kita supaya kita tidak sampai melakukan kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Maksudnya di sini kita hidup ya secukupnya aja. Kita bersyukur kita dipelihara oleh Tuhan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, di sini Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita supaya setiap apapun yang boleh kita dapat, supaya setiap apapun berkat yang Tuhan berikan buat kita, itulah yang kita nikmati, itulah yang kita doakan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Keluarga saya dipelihara oleh Tuhan. Itu yang menjadi doa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada saat ini memang susah, keadaan lagi susah, ekonomi lagi susah akibat virus yang melanda bangsa kita, melanda kota kita. Tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan,
Ajar kami semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu untuk mengandalkan Engkau. Yang menjadi doa kita, yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan juga, hambanya juga mengingatkan kita supaya kalau kita kenyang dalam arti kita berkelimpahan, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Seolah-olah tanpa kekuatan Tuhan kita bisa kenyang juga. Tanpa kekuatan Tuhan kita juga mengalami berkat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menuntun kita, Tuhan mengarahkan kita, Tuhan membimbing kita supaya kita diberkati, kita mendapat kasih karunia, segala yang kita perlukan Tuhan cukupkan. Kita jangan sampai menyangkal Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita miskin, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, pakai hati Tuhan, membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat pagi yang indah ini, mari kita menikmati apa yang menjadi bagian kita, sambil kita mengucap syukur, sambil kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan kita percaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti tuntun, Tuhan pasti sertai kita semuanya. Salam sehat, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi ini buat kita. Tuhan Yesus memberkati.